Cerita tentang putri tercintanya Bilqis. Katanya sudah mulai masuk sekolah. Yang jadi pertanyaan, Ayu nganterin gak sekolahnya nih? Katanya lucu banget, udah mulai mau adaptasi. Tapi gimana cerita lebih detailnya? Ini dia Ayu Ting Ting. Kesibukan yang padat pada akhirnya membuat Ayu Ting Ting tak bisa memaksimalkan diri mengantar putri kecilnya Bilqis Humaira Rozak untuk ke sekolah setiap harinya. Meski begitu, Ayu sebagai ibu tetap memantau dan ikut mendidik sang buah hati dengan cara mensupport dan memberi sedikit arahan pada Bilqis dengan caranya sendiri. Karena kan sekolahnya nyelang-nyeling tuh, terkadang Senin, Rabu, Jumat, terkadang Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya tuh cuma 3 kali karena kan masih kidiwan, masih preschool, masih bermain, jadi belum yang terlalu gimana-gimana. Dan kemarin hari pertama ada kejadian lucu, jadi saya kan gak nganterin, saya cukup ngerapihin dia berangkat sekolah, nyiapin bekal semuanya, udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus tiba-tiba saya bilang gini, pas malam-malam kan saya dengar beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah, terus saya bilang, Bilqis boleh ditaruh dulu nggak handphonenya sebentar, bunda pengen ngomong. Handphonenya ditaruh, iya bunda, handphonenya ditaruh sama dia tuh di samping. Terus duduk dulu. Bilqis, bunda dengar hari ini nangis di sekolah, benar? Iya bunda. Kenapa emangnya nangis? Enggak, dia bercanda-canda. Terus saya kasih nasihat tuh, Bilqis nggak boleh nangis ya, Bilqis harus pintar, gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku, terus dia gini, bunda maafin ya bunda maafin, bunda baik, dia bilang. Lucu banget, anak itu udah bisa diajak ngomong, anak itu udah bisa diajak diskusi, anak itu udah bisa diajak dengerin gitu, kita ceramah, Bilqis bunda pengen ngomong sebentar boleh gitu, duduk gitu, bener-bener dengerin gitu. Dan hari ini paham. Hari ini saya bilang sama dia pengen kutek warna merah. Terus saya bilang tadi sebelum berangkat sekolah, Bilqis kalau nggak nangis nanti bunda hadiahin tiket kutek warna merah. Hari ini sih saya nggak dapat laporan kalau dia nangis di sekolah. Ibu dari tadi nggak ngelaporin. Terus di dalam dia udah mulai joget-joget, udah mulai interaksi sama teman-temannya. Makan, tadi saya dikirimin videonya dia lagi makan sama teman-temannya, bawa bekal kan memang dari rumah gitu. Seru banget, lucu banget gitu. Dan insya Allah hari Senin saya baru nganterin. Ibu mana yang tak bahagia melihat anaknya antusias ke sekolah? Begitupun Ayu, ia begitu senang melihat Bilqis bersemangat ke sekolah dan belajar memakai sepatu untuk berangkat sekolah. Senang banget ya, walaupun sekolahnya masih sekolah main-main, tapi kan kita namanya orang tua antusiasnya senang gitu, beda gitu. Dari dia pakai sepatu, dari dia pakai, dan anaknya tuh pagi-pagi, Bilqis bangun sekolah gitu. Iya gitu, terus mandi juga. Iya, mau mandi pagi gitu sekolah. Jadi seneng aja gitu, maksudnya ya mudah-mudahan ntar kedepannya saya sih memang harus nyisir waktu buat nganterin seenggaknya gitu. Nganterin kalau itu pun saya kerja, nanti yang nungguin ada Siva atau enggak ibu gitu. Banget, anaknya semangat banget. Nah sekolah coret-coret gitu. Saya salah ngomong sama dia, saya bilang nanti di sekolah nggak boleh nangis, coret-coret, saya bilang gitu. Jadi pernah dicoret-coret sama dia, apaan aja dicoret-coret gitu. Barusan tadi pagi saya baru bilang lagi, Bilqis jangan coret-coret tapi diwarnain, digambar ya gitu. Iya gitu, tapi kalau orang ngomong tuh dia dengerin, dia diem gitu, nyimak. Bagi Ayu ada yang ia khawatirkan bila sang putri bersekolah. Kekhawatiran tak lain melihat Bilqis menangis di sekolahnya. Namun merasa beruntung walau sempat menangis, setelah beberapa hari bersekolah, Bilqis pun mulai percaya diri dan mulai dapat bersosialisasi di sekolah seperti anak-anak lainnya. Saya takut dia nangis, gitu. Saya paling takut dia nangis doang di kelas, kan malu. Tapi ngambek kan gitu? Enggak sih, kalau sekarang enggak, hari ini enggak. Kalau kemarin iya, pengen main prosotan mulu. Jelas-jelas di TK-nya kan emang enggak ada kan. Rabu, Jumat, terkadang Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya tuh cuma 3 kali karena kan masih kidiwan, masih preschool, masih bermain, jadi belum yang terlalu gimana-gimana. Dan kemarin hari pertama ada kejadian lucu, jadi saya kan gak nganterin, saya cukup ngerapihin dia berangkat sekolah, nyiapin bekal semuanya, udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus tiba-tiba saya bilang gini, pas malam-malam kan saya dengar beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah, terus saya bilang, Bilqis boleh ditaruh dulu nggak handphonenya sebentar, bunda pengen ngomong. Handphonenya ditaruh, iya bunda, handphonenya ditaruh sama dia tuh di samping. Terus duduk dulu. Bilqis bunda dengar hari ini nangis di sekolah, benar? Iya bunda. Kenapa emangnya nangis? Enggak, dia bercanda-canda.
Terus saya kasih nasihat tuh, Bilkis nggak boleh nangis ya, Bilkis harus pintar gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku, terus dia gini, Bunda maafin ya Bunda, Bunda maafin, Bunda baik, dia bilang. Lucu banget, anak itu udah bisa diajak ngomong, anak itu udah bisa diajak diskusi, anak itu udah bisa diajak dengerin gitu kita ceramah. Kesibukan yang padat pada akhirnya membuat Ayu Ting Ting tak bisa memaksimalkan diri mengantar putri kecilnya Bilkis Humaira Rozak untuk ke sekolah setiap harinya. Meski begitu, Ayu sebagai ibu tetap memantau dan ikut mendidik sang buah hati dengan cara mensupport dan memberi sedikit arahan pada Bilkis dengan caranya sendiri. Karena kan sekolahnya nyelang-nyeling tuh, terkadang Senin, Rabu, Jumat, terkadang Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya tuh cuma 3 kali karena kan masih kidiwan, masih preschool, masih bermain, jadi belum yang terlalu gimana-gimana. Dan kemarin hari pertama ada kejadian lucu, jadi saya kan gak nganterin, saya cukup ngerapihin dia berangkat sekolah, nyiapin bekal semuanya, udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus tiba-tiba saya bilang gini, pas malam-malam kan saya dengar beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah, terus saya bilang, Bilkis boleh ditaruh dulu nggak handphonenya sebentar, Bunda pengen ngomong. Handphonenya ditaruh, iya Bunda, handphonenya ditaruh sama dia tuh di samping. Terus duduk dengerin, Bilkis Bunda dengar hari ini nangis di sekolah benar? Iya Bunda. Kenapa emangnya nangis? Enggak, dia bercanda-canda. Terus saya kasih nasihat tuh, Bilkis nggak boleh nangis ya, Bilkis harus pintar gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku, terus dia gini, Bunda maafin ya Bunda, Bunda maafin, Bunda baik, dia bilang. Lucu banget, anak itu udah bisa diajak ngomong, anak itu udah bisa diajak diskusi, anak itu udah bisa diajak dengerin gitu kita ceramah, Bilkis Bunda pengen ngomong sebentar boleh gitu, duduk gitu bener-bener dengerin gitu. Dan hari ini paham. Hari ini saya bilang sama dia pengen kutek warna merah. Terus saya bilang tadi sebelum berangkat sekolah, Bilkis kalau nggak nangis nanti Bunda hadiahin tiket kutek warna merah. Hari ini sih saya nggak dapat laporan kalau dia nangis di sekolah. Ibu dari tadi nggak ngelaporin. Terus di dalam dia udah mulai joget-joget, udah mulai interaksi sama teman-temannya. Makan, tadi saya dikirimin videonya dia lagi makan sama teman-temannya, bawa bekal kan memang dari rumah gitu. Seru banget, lucu banget gitu. Dan insya Allah hari Senin saya baru nganterin. Ibu mana yang tak bahagia melihat anaknya antusias ke sekolah? Begitupun Ayu, ia begitu senang melihat Bilkis bersemangat ke sekolah dan belajar memakai sepatu untuk berangkat sekolah. Senang banget ya, walaupun sekolahnya masih sekolah main-main, tapi kan kita namanya orang tua antusiasnya senang gitu, beda gitu. Dari dia pakai sepatu, dari dia pakai, dan anaknya tuh pagi-pagi, Bilkis bangun sekolah gitu. Iya gitu, terus mandi juga. Iya, mau mandi pagi gitu sekolah. Jadi seneng aja gitu, maksudnya ya mudah-mudahan ntar kedepannya saya sih memang harus nyisihin waktu buat nganterin seenggaknya gitu. Nganterin kalau itu pun saya kerja, nanti yang nungguin ada Siva atau enggak ibu gitu. Banget, anaknya semangat banget. Nah sekolah coret-coret gitu. Saya salah ngomong sama dia, saya bilang nanti di sekolah nggak boleh nangis, coret-coret, saya bilang gitu. Jadi bener dicoret-coret sama dia, apaan aja dicoret-coret gitu. Barusan tadi pagi saya baru bilang lagi, Bilkis jangan coret-coret tapi diwarnain, digambar ya gitu. Iya gitu, tapi kalau orang ngomong tuh dia dengerin, dia diem gitu, nyimak. Bagi Ayu ada yang ia khawatirkan bila sang putri bersekolah. Kekhawatiran tak lain melihat Bilkis menangis di sekolahnya. Namun merasa beruntung walau sempat menangis, setelah beberapa hari bersekolah, Bilkis pun mulai percaya diri dan mulai dapat bersosialisasi di sekolah seperti anak-anak lainnya. Saya takut dia nangis, gitu. Saya paling takut dia nangis doang di kelas, kan malu. Tapi ngambek kan gitu? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau sekarang enggak, hari ini enggak. Kalau kemarin iya, pengen main prosotan mulu. Jelas di TK-nya kan emang enggak ada kan. Oh, padahal nggak usah malu, nggak apa-apa nangis ya kan, namanya juga anak-anak. Tapi mungkin itu yang nanti Bilkis rasakan, nggak mau bundanya juga ikut nangis, jangan sampai nangis-nangis lagi karena rasa cinta atau apa gitu. Tapi yang paling penting adalah Bilkis sudah masuk sekolah, semuanya lancar, nggak ada apa-apa. Nanti hari Senin kan diantarin sama bunda katanya ya. Oke, terima kasih banyak Ayu Ting Ting sudah mau berbagi dengan kita, dan juga pastinya terima kasih banyak kepada pemirsa karena sudah 60 menit nih kami menemani Anda. Saatnya kami harus pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Insight Pagi setiap hari jam 6:30 hanya di Trans TV milik kita bersama.
Menjelang hari jadi pertama buah hatinya Bilqis Sumaira Razak, pedangdut Ayu Ting Ting akan menggelar sebuah perayaan ulang tahun untuk putrinya tersebut. Namun mantan istri Henry Baskoro alias NG ini masih menutupi perihal tempat dan tema apa yang akan dilangsungkannya. Enggak lah. Kan lagi hits India. Enggak lah, masa anak kecil. Temanya maksudnya? Ada macam-macam lah, pokoknya seru rame. Kita aja. Saya belum nyebar undangan, belum sempet juga kan, kayak saya kerja setiap hari. Enggak ada, lu kira nikahan. Ya kan pasti kan mewah. Enggak lah, cuma saudara-saudara sama temen deket aja udah. Menjelang hari jadi pertama buah hatinya Bilqis Sumaira Razak, pedangdut Ayu Ting Ting akan menggelar sebuah perayaan ulang tahun untuk putrinya tersebut. Namun mantan istri Henry Baskoro alias NG ini masih menutupi perihal tempat dan tema apa yang akan dilangsungkannya. Enggak lah. Kan lagi hits India. Enggak lah, masa anak kecil. Temanya maksudnya? Ada macam-macam lah, pokoknya seru rame. Kita aja. Saya belum nyebar undangan, belum sempet juga kan, kayak saya kerja setiap hari. Enggak ada, lu kira nikahan. Ya kan pasti kan mewah. Enggak lah, cuma saudara-saudara sama temen deket aja udah. Menjelang hari jadi pertama buah hatinya Bilqis Sumaira Razak, pedangdut Ayu Ting Ting akan menggelar sebuah perayaan ulang tahun untuk putrinya tersebut. Namun mantan istri Henry Baskoro alias NG ini masih menutupi perihal tempat dan tema apa yang akan dilangsungkannya. Enggak lah. Kan lagi hits India. Enggak lah, masa anak kecil. Temanya maksudnya? Ada macam-macam lah, pokoknya seru rame. Kita aja. Saya belum nyebar undangan, belum sempet juga kan, kayak saya kerja setiap hari. Enggak ada, lu kira nikahan. Ya kan pasti kan mewah. Enggak lah, cuma saudara-saudara sama temen deket aja udah.